Naaman yang sakit kusta. Dan ketika Elisa mengatakan kepada Naaman mendengarkan suatu solusi yang demikian simpel, menghina solusi tersebut. Akhirnya Naaman benar-benar melakukan hal itu. Dia menjadi tahir. So itulah keselamatan, the simplicity of the gospel. Bahkan hal yang paling simpel dalam dunia ini kamu tidak mengerti, kita tidak mengerti. Memang akal kita terlalu bodoh. Tapi banyak sekali sekarang orang akhirnya menghina Alkitab karena dia tidak mengerti. Lucu. Saya kasih buku Quantum Mechanics. Kalau saudara baca, saudara tidak mengerti, wah itu rasa langsung minder gitu saudara. Tapi kalau bicara mengenai Alkitab, tidak mengerti, Alkitab yang dihina. Ketika mereka mengingat jasa mereka dalam mereka mengikuti Yesus, terjadi kesombongan rohani yang luar biasa. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengingat pengorbanan kita dalam kita menjadi anak Tuhan, pengorbanan itu berhenti menjadi pengorbanan. Dalam mempersiapkan hati kita masuk ke dalam Jumat Agung dan Paskah, saya membawa kita memikirkan suatu kalimat daripada Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat ke-16, bahwa kita memiliki yang dia katakan the mind of Christ, itu pikiran daripada Kristus. Saudara, kita bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, lalu hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita ada orang yang sudah dipersatukan ke dalam Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang harus mencerminkan Kristus. Hidup kita hidup yang menghidupi hidup Kristus. Dunia pada saat ini banyak sekali gereja-gereja yang ngawur, yang mengajarkan mengenai kesuksesan, wealth and health, gospel, dan seterusnya. Itu sama sekali tidak mencerminkan hidup Kristus. Bagaimanakah mungkin seorang yang sudah dipersatukan kepada Kristus, hidupnya tidak menunjukkan sama sekali mengenai siapa Kristus. Hidupnya tidak menyerupai Kristus yang kepadanya dia sudah disatukan. Itu tidak mungkin, saudara. Tapi saya mengajak kita mengingat suatu hal dalam hidup kita. Kita sudah mengklaim bahwa kita sudah disatukan kepada Kristus. Apakah kita memiliki the mind of Christ dalam hidup kita? Apakah kita memiliki pikiran Kristus itu? Maka hari ini saudara, saya ajak kita membuka Lukas, dan nanti dalam 3 minggu ke depan kita akan mempersiapkan hati dari seluruh jemaat untuk memikirkan mengenai satu tema yang penting, the mind of Christ, yang adalah Allah anak yang serupa dengan Allah Bapa, yang sehakikat, tapi tidak menganggap bahwa kesetaraannya tersebut juga satu hal yang harus dipertahankan, tapi telah merendahkan dirinya. Apa yang dia pikirkan, khususnya dalam detik-detik menjelang kematiannya dia. The mind of Christ kira menjadi suatu hal yang memenuhi hidup kita. Mari kita membuka Lukas, hari ini kita akan membaca daripada Lukas pasal yang ke-22. Kita buka Lukas pasal yang ke-22, dan saya akan membaca daripada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu saudara akan membacakan dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 21. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung.
Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membuka firman Tuhan ini. Sangat mudah kami bisa membacanya. Tapi kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kami pada sore hari ini, kami tidak mungkin akan bisa mengertinya. Kami mengakui ya Tuhan bahwa apa yang kami miliki dalam hidup ini, bahkan pengertian yang bisa menyelamatkan kami, iman yang bisa menopang kami, semua adalah daripada Tuhan. Kami berharap ya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini adalah pemberitaan firman Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga domba-domba Tuhan pada hari ini, pada sore hari mereka bukan mendengarkan suara daripada pendeta David Tong, mereka mendengarkan suara daripada Tuhan, gembala hidup mereka itu sendiri. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, dan jadikanlah mereka anak-anak Tuhan yang hari ini menantikan firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami dalam menyambut Jumat Agung dan juga Paskah. Gunakanlah waktu-waktu ini ya Tuhan, untuk mempersiapkan kami masuk dalam suatu peringatan peristiwa yang demikian penting dalam hidup kami. Misalkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau saudara perhatikan Lukas pasal yang ke-22, maka saudara bisa melihat dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, maka di sana dikatakan bahwa ada suatu persengkongkolan antara imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang sedang mencari jalan bagaimana mereka bisa membunuh Tuhan Yesus. Di dalam hal ini mereka mencari jalan karena mereka dikatakan di sana takut kepada orang banyak. Mereka mencari jalan bagaimana bisa membunuh tanpa orang-orang akhirnya tahu mereka lah yang sedang membunuh. Ini suatu perencanaan yang demikian jahat. Mereka mau membunuh, tapi orang-orang nanti tidak tahu bahwa mereka yang merencanakan pembunuhan tersebut. Saudara, mereka mau menyingkirkan Tuhan karena kalau Tuhan Yesus ada, maka tradisi mereka itu harus dihancurkan. Maka pilihan adalah apakah mereka akan memegang tradisi tersebut, ataukah mereka akan menyingkirkan Yesus, ataukah mereka akan menerima Yesus dan menyingkirkan tradisi. Ibrani, berkali-kali kita sudah memberitakan mengenai Ibrani, khotbah Ibrani, di mana penulis Ibrani mengatakan bahwa tradisi itu adalah suatu hal yang merupakan bayang-bayang seluruh perjanjian lama. Seluruh hukum Taurat itu hanyalah bayang-bayang akan apa yang akan datang tersebut. Maka tradisi, perjanjian lama, keagamaan, ritual, semuanya itu bukanlah yang paling penting yang harus dipertahankan. Tapi banyak orang yang tidak mengerti mengenai hal ini. Saudara, yang menjadi pergumulan pada saat itu adalah keberadaan, perkataan daripada Yesus, seorang pribadi ini, itu mengancam keberadaan daripada tradisi mereka, saudara. Saudara bisa melihat dalam ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, bagaimana nanti Yudas itu bersengkongkol dengan mereka. Sama-sama ingin akhirnya membunuh Tuhan Yesus, sama-sama ingin Yesus disingkirkan. Ini ada demand dan supply, ada keinginan daripada para imam-imam kepala dan para ahli Taurat, ada orang lain yang juga ingin melakukan hal yang sama. Jadi mereka bersengkongkol dan mereka membicarakan mengenai hal ini, bahkan usah perhatikan di sana mereka sudah menetapkan harga. Suatu harga bagi Yudas untuk nanti akhirnya bisa menjual Yesus, menyerahkan Yesus kepada mereka. Maka di sini nanti ini suatu persengkongkolan yang demikian jahat. Bukan karena suatu hal yang jahat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak ada satu dosa pun sehingga manusia itu bisa menjatuhkan hukuman atasnya. Tapi mereka akhirnya membunuh Yesus karena suatu persengkongkolan yang demikian licik. Perhatikan dalam ayat ke-7, kalau saya perhatikan dalam ayat ke-7 di sana,
mulai adalah suatu persiapan untuk Paskah. Ayat yang ke-14, tadi saya sudah bacakan, itu perjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus di sana menetapkan perjamuan malam merubah, saudara masih ingat khotbah daripada Ibrani. Seluruh konsep darah perjanjian lama, udah katakan inilah darahku. Inilah darah perjanjian yang baru. Dia sedang mengklaim satu hal yang demikian besar, satu hal yang demikian penting dalam perjanjian lama berkenaan dengan darah. Tidak ada, atau lebih tepatnya Ibrani mengatakan hampir tidak ada satu hal apapun yang tidak disucikan dengan darah dalam sistem perjanjian lama, saudara. Tapi akhirnya perkataan Musa kepada seluruh bangsa tersebut, inilah darah perjanjian, diklaim oleh Tuhan Yesus pada malam hari itu. Inilah darah perjanjian baru, cawan inilah darahku yang dicurahkan bagi engkau, bagi banyak orang, saudara. Ini suatu yang demikian luar biasa di mana Tuhan Yesus lagi memberikan suatu institusi daripada perjamuan kudus yang kita terus lakukan sampai saat ini. Itu memberitahukan bahwa roti yang dipecah-pecahkan itu adalah melambangkan tubuh dia yang juga dipecah-pecahkan bagi pengampunan banyak orang. Bahwa cawan anggur tersebut itu melambangkan, mengartikan darah perjanjian dicurahkan bagi pengampunan banyak orang. Ini suatu event yang demikian penting. Surah ayat ke-39, usah perhatikan dalam Lukas pasal 22 ayat 39, di sana pergumulan Tuhan Yesus di dalam taman Getsemani, itu doa dia di sana dalam taman Getsemani, dan ayat ke-47, tidak lama kemudian Yesus ditangkap, dan saudara tahu cerita selanjutnya setelah ditangkap pada malam hari itu diadili, disalibkan, cepat sekali, saudara tiba-tiba dia disalibkan. Maka saudara bisa dikatakan dari ayat ke-7 dan seterusnya, ini adalah malam terakhir Yesus bersama-sama dengan muridnya. Malam terakhir, perkataan apa yang akan keluar daripada mulut Tuhan Yesus? Perkataan apa yang akan keluar daripada murid-muridnya itu demikian penting dicatat dalam Alkitab. Kita tidak tahu berapa lama perbedaan antara Lukas pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kita tidak tahu berapa lama, tidak terlalu beda jauh secara waktu. Tapi dari ayat ke-7 dan seterusnya itu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Satu malam terakhir Yesus bersama-sama dengan muridnya. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-21 setelah Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka mengenai arti daripada seluruh yang mereka lakukan selama ini, tradisi yaitu tradisi makan perjamuan Paskah, memberikan suatu arti yang baru bahwa ini adalah tubuhku dan darahku, saudara. Maka dalam ayat ke-21 saudara bisa melihat tiba-tiba Yesus mengatakan satu kalimat, tetapi lihat, behold, lihat, tangan orang yang akan menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, saudara. Saudara, saya tahu dari ayat ke-23 kita bisa menyimpulkan murid-murid tidak ada yang tahu siapa yang Tuhan Yesus katakan. Ayat 23 itu, lalu murid-murid mulai mereka mempersoalkan maksudnya siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Satu di antara mereka yang berada di meja makan pada saat itu akan menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus. Murid-murid tidak tahu siapa. Kalau mereka mempersoalkan hal itu, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Siapa? Ini suatu yang sangat mengagetkan sekali. Ini mungkin bisa dikatakan titik yang sangat rendah sekali dalam persekutuan Yesus dengan murid-muridnya. Di akhir hidup daripada Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan ada pengkhianat. Soal itu yang menggemparkan sekali. Saudara bisa merasakan kegemparan yang terjadi di antara murid-murid. Sehingga mereka mulai mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan melakukan hal demikian. Siapa yang demikian jahat? Yang akan melakukan hal demikian. Saudara, Yesus mengetahui siapa. Yesus mengetahui bahkan, kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal ke-26, Judas Iskariot itu bertanya kepada Tuhan Yesus, pasti bukan saya, Rabbi, guru. Itu suatu bukan pengakuan, itu dia perasaan secara psychological, merasa guilty feeling, dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, pasti bukan saya kan ya? Pasti bukan saya, Rabbi. Dan Yesus di sana menjawab, engkaulah orang tersebut. Yesus tahu siapa. Yesus bukan cuma tahu apa yang akan terjadi, satu orang di antara mereka akan mengkhianati. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati. Bahkan ketika Yudas bersembunyi, bersengkongkol dengan para imam-imam kepala, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu siapa yang bersengkongkol. Suatu hal yang luar biasa di sini, saudara. Saudara, pikirkan, saudara, apa yang dirasakan Yudas pada saat itu. Wah, rencana dia ketahuan. Yang dia lakukan sembunyi-sembunyi adalah suatu hal yang diketahui pada saat itu oleh gurunya sendiri. Perasaan apa pada saat itu yang ada dalam diri Yudas Iskariot?
Apapun perasaan itu sebenarnya kesempatan bagi dia untuk bertobat pada saat itu. Karena sekarang ketahuan dosanya diketahui, kesempatan pada saat itu, kesempatan terakhir pada saat itu untuk dia bertobat, tapi dia tidak mengambil kesempatan tersebut, saudara. Dia akhirnya tetap tidak mau mengaku, dan akhirnya terus terjadi sesuai dengan yang dia rencanakan. Saudara, saya ajak kita membaca ayat 22, itu satu hal yang sangat penting sekali. Lukas pasal 22 ayat ke-22, dikatakan di sana, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. So, kata pergi di sini bukan berarti pergi saja, tidak, itu berarti konotasi adalah kematian, karena ini terkait dengan ayat ke-21, Yesus berkata bahwa tangan orang yang menyerahkan dia, yang akan menyerahkan dan akhirnya oleh karenanya dia akan disalibkan. Jadi dia mengatakan ayat ke-22, sebab anak manusia itu memang akan harus mati, dan Yesus berkali-kali, saudara, sudah memprediksikan mengenai kematiannya dia. Bahkan dia bukan cuma memprediksikan kematian dia, bahkan dia juga memprediksikan mengenai kebangkitannya dia. Dia harus mati dalam tangan daripada tua-tua orang Israel. Tapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkit. Dia memprediksikan, dia mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi di sini Yesus mengatakan satu kalimat yang demikian penting, bahwa anak manusia itu harus mati seperti yang telah ditetapkan. Saudara, ini suatu doktrin yang sangat penting sekali dalam iman reform yang mengatakan bahwa segala sesuatu berjalan, sejarah bergulir karena ketetapan daripada Tuhan. Sejarah bergulir bukan cuma Tuhan mengetahui kemana arah sejarah, tapi sejarah bergulir sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Ini prinsip daripada Alkitab. Di sini sangat jelas sekali, di sini dikatakan bahwa anak manusia itu akan mati, meninggal seperti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, ini suatu prinsip mengenai kedaulatan daripada Tuhan. Orang reform bukan cuma mengatakan Tuhan itu maha tahu, tapi orang reform juga mengatakan Tuhan itu maha berdaulat, sehingga tidak ada satupun, apapun yang terjadi, baik di atas bumi maupun di surga, terjadi di luar daripada kedaulatan, ketetapan daripada Tuhan. Bukan cuma di luar daripada pengetahuan daripada Tuhan, di luar daripada apa yang sudah dia tetapkan tersebut. Saudara, prinsip yang benar ini berkenaan khususnya dengan kematian Kristus itu menjaminkan keselamatan bagi umat Tuhan. Saudara, perhatikan, banyak orang yang menyangkal bahwa Tuhan itu yang menetapkan keselamatan daripada manusia. Mereka mengatakan bahwa harus ada andil, manusia harus memiliki suatu free will, kehendak bebas dalam hidup dia, dalam menentukan apakah dia mau menerima Yesus atau tidak. Soalnya kalau segala sesuatu tergantung pada free will daripada manusia, maka manusia tidak mungkin akan mau percaya mengenai keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang demikian bodoh, yang terlalu simpel, bukan karena perbuatanku, tapi karena apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Allah akan melihat kebenaran daripada Tuhan Yesus dan diberikan kepada kita. Saudara, Sabtu kemarin kita bicara mengenai Naaman yang sakit kusta. Dan ketika Elisa mengatakan kepada Naaman, kamu pergi ke dalam sungai Yordan, rendam di sana, cuma keluar naik, masuk keluar, masuk ke 7 kali saja. Pada kali yang ke-7 engkau akan tahir. Saudara, Naaman mendengarkan suatu solusi yang demikian simpel, menghina solusi tersebut. Tidak sebanding solusinya itu dengan kusta yang dia miliki, sangat berat sekali. Saya katakan pada Sabtu kemarin, tidak ada satu orang pun pada zaman itu yang pernah disembuhkan daripada sakit kustanya. Tidak sebanding problema hidupku dengan solusi yang ditawarkan. Dia menghina, dia katakan kalau cuma celup-celupan kayak demikian, ngapain saya jauh-jauh datang dari Aram sampai ke Israel. Lalu akhirnya cuma suruh celup di sungai Yordan. Bukankah ada sungai-sungai lebih baik di Aram? Dia menghina. Akhirnya pegawai-pegawai yang mengingatkan pada Naaman satu kalimat yang penting. Kalau Elisa menyuruh engkau melakukan satu hal yang lebih berat, pasti engkau mau melakukannya. Sekarang cuma disuruh rendam saja, kenapa tidak mau lakukan? What's to lose? Akhirnya Naaman benar-benar melakukan hal itu. Dan akhirnya pada kali ke-7 dia mencelupkan tubuhnya, dia menjadi tahir. So itulah keselamatan, the simplicity of the gospel. Itu mengatakan bahwa pada akhirnya keselamatan bukan karena tindakan atau perbuatan manusia, tapi oleh karena gospel is so simple, so pure and so simple, banyak orang yang menghinanya. Banyak orang yang menganggap itu suatu hal yang kesepian, itu kebodohan. Karena apa? Solusi daripada Injil tidak sebanding dengan dosa yang kulakukan. Kalau dosaku demikian berat dan saya tahu dosaku demikian berat, saya mengharapkan solusinya juga worthy.
aku harus mengusahakannya dan seterusnya. Itu konsep seluruh agama. Maka kalau berdasarkan free will manusia, tidak ada orang yang mau menerima Injil. Mereka akan menghina Injil. Paulus sendiri katakan bahwa kematian Kristus dari kayu salib, fakta bahwa Kristus disalibkan itu adalah suatu kebodohan bagi orang-orang Gentiles. Orang Yunani yang mengharapkan, mencari wisdom, itu kebodohan. Dan suatu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Tapi aku memberitakan, Paulus katakan, Kristus yang disalibkan ini. Saudara, certainty of our salvation, itu bukan karena kehendak bebas kita. The certainty of our salvation adalah karena kematian Kristus sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu certainty of our salvation. Kebangkitan Kristus juga adalah pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita mempelajari Ibrani, kita sudah mengenal hal ini. Bagaimana Tuhan berkata kepada Kristus, bagi saya ini suatu pembicaraan di antara tiga pribadi Allah Tritunggal. Dari kekekalan, yang akhirnya Allah Bapa mengatakan, aku menetapkan engkau, Allah Anak, menjadi mediator, imam, priest, forever. Dengan sumpah aku angkat engkau menjadi imam. Ini suatu yang luar biasa sekali. Certainty of our salvation, itu bukan daripada diri kita. Certainty of our salvation itu berada dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kita bisa katakan melalui ayat ini, Yudas menjual Tuhan Yesus, itu pun ditetapkan oleh Allah. Saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa free will adalah dasar daripada segala sesuatu, free will manusia. Kalau demikian, bahkan kita bisa mengatakan Yudas mungkin pada saat itu bisa menjual, bisa akhirnya berdasarkan free will dia, dan akhirnya tidak bisa, saudara, tidak ada pilihan ke sana lagi. Yudas adalah anak binasa yang sudah dikatakan dia harus binasa. Lebih baik bagi dia untuk tidak dilahirkan, Yesus katakan. Di sini saudara, tidak ada yang namanya Injil, keselamatan tergantung daripada tindakan manusia. Kalau semua tergantung pada free will, kita bisa tanya pada saat itu, bukankah kematian Yesus juga dalam tangan Yudas? Dalam kebebasan Yudas, dalam kehendak bebas daripada Yudas? Tidak demikian. Karena Alkitab berkali-kali katakan bahwa pada akhirnya salvation itu truly belongs to the Lord. Karena dialah yang menetapkan, dialah yang merencanakan. Soal Lukas mengerti, saya percaya Lukas mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hal ini, dan dia akhirnya menuliskan dalam Kisah Para Rasul. Coba kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Ini suatu perkataan yang sangat penting sekali, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Dia, yaitu Kristus Allah Anak, diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Sekali lagi saudara, dia yang telah diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, kata maksud dan rencana. Kata maksud dalam bahasa Asinya, dalam bahasa Inggrisnya itu definite plan. Suatu rencana, plan yang demikian exact, definite. Tuhan tidak merencanakan plan B, saudara. Dalam rencana Tuhan semua itu plan A. Dan segala sesuatu direncanakan secara definite. Bahwa dia diserahkan Allah menurut his definite plan. Rencana dia yang demikian exact. Dan bukan cuma definite, tapi juga rencananya dalam bahasa Asia itu foreknowledge. Itu pengetahuan daripada Tuhan. Dia diserahkan oleh Allah itu berdasarkan apa yang sudah Tuhan ketahui, dan bukan cuma Tuhan ketahui, tapi rencana Tuhan yang demikian exact. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat ke-27, ayat ke-28, saudara. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Oleh kuasa itu by the power of your hand, oleh tangan-Mu dan kehendak-Mu dan your plan. Segala sesuatu yang telah ditentukan, dalam bahasa Asia, dalam bahasa Inggrisnya, predestined, yang sudah dipredestinasikan oleh Tuhan untuk dilakukan dari semula. So Yesus itu disalibkan bukan karena banyak orang berhasil mengalahkan Yesus. Tidak, Yesus katakan dalam Injil Yohanes, kalau aku berhak untuk menyerahkan nyawaku, aku berhak juga untuk mengambilnya. Tidak ada satu orang pun yang mengambil nyawanya daripada dia. Yesus mati kayu salib karena dia menyerahkan nyawanya sesuai dengan rencana daripada Allah Bapa. Allah Bapa sudah menetapkan daripada kekekalan bahwa dia akan menjadi priest, mediator forever. Dia diangkat di sumpah dengan sumpah, dan Allah mengatakan, saya ready, siap untuk melakukan seluruh yang sudah direncanakan oleh Bapa.
hal ini sangat sulit. Itu mengerti bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Tapi tidak lebih sulit daripada kalimat yang kedua yang mengatakan walaupun segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Ayat ke-22, anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dalam satu ayat ini terjadilah dinyatakan kebenaran daripada doktrin Calvinisme. Alkitab bukan membuktikan doktrin Calvinisme, tapi Calvinisme sebenarnya membuktikan kebenaran daripada Alkitab yang mengatakan bahwa memang segala sesuatu ditetapkan oleh Allah, tapi manusia tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosanya dia. Calvinisme menolak suatu anggapan bahwa kalau Allah sudah menetapkan segala sesuatu, lalu manusia hanya menjadi robot, tidak memiliki suatu free will. Sebenarnya orang reform tidak terlalu suka membicarakan mengenai ketetapan Allah dan free will daripada manusia, tapi kalau suka membicarakan mengenai ketetapan Allah dan tanggung jawab daripada manusia. Maka di sini ini dua hal yang diikat dalam satu ayat. Anak manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ini tanggung jawab daripada Yudas Iskariot. Saudara, Yudas Iskariot tidak memiliki suatu hak untuk berkata, loh kalau engkau sudah menetapkan hal ini, berarti saya tidak bisa melakukan apapun. Allah akan tetap menuntut tanggung jawab tersebut. Saudara, ini doktrin yang sangat sulit untuk bisa disatukan dan pada akhirnya saudara kita mungkin tidak bisa mengerti secara tuntas mengenai hal ini. Tapi di dalam waktu minggu-minggu Paskah, mari kita memiliki the mind of Christ dalam menerima kebenaran ini. Saudara, the mind of Christ dalam hal ini adalah menyerahkan pikiran kita, kehendak kita kepada pernyataan Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan hal ini, ya sudah, kalau kita tidak mengerti itu problemnya kita, bukan problem daripada Alkitab. Kalau kita tidak bisa mengerti kalimat-kalimat yang demikian sulit daripada Alkitab, ada suatu misteri yang memang mungkin harus kita terima dalam hidup kita. Kalau saya katakan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang paling rasional, kita harus menjadi orang yang rasional. Bahkan Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan dengan segala akal budimu. Kita harus mempertanggungjawabkan the reasoning power yang Tuhan berikan dalam hidup kita. But we are not rationalistic. We are rational being, but we are not rationalistic. Kita bukanlah akhirnya menggunakan reason, itu akhirnya untuk menghakimi, mengukur segala sesuatu. Saudara, mari kita memiliki the mind of Christ dalam mengerti ayat ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus, ketika dia masuk ke dalam dunia berinkarnasi, dia sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi aku datang untuk melakukan kehendak daripada Bapa yang mengutus aku. Submitting His will, itulah salah satu hal penting yang Yesus lakukan sehingga dia bisa melakukan, menggenapkan karya keselamatan tersebut. Kalau kita perhatikan di dalam Taman Getsemani, kita bisa melihat ini ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Lalu dia sambung dengan satu kalimat, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus memberikan satu contoh bagi kita bagaimana dia submit his will di bawah kehendak daripada Bapa yang mengutus dia. Ada kalimat-kalimat Yesus yang demikian menggemparkan, yang menyatakan mungkin dia tidak mengerti sebagai manusia, tidak mengerti rencana daripada Bapa. Di atas kayu salib dia bertanya satu kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat pertanyaan yang dia gunakan pakai kata Allah memanggil Allah Bapa di surga. Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu suatu pertanyaan yang tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Sampai sekarang Alkitab pun juga tidak menjawab kalimat tersebut. Apa salahku? Apa yang telah aku lakukan? Dia taat sampai mati dan tidak berdosa. Dia sama seperti Anda dan saya, dicoba dalam segala hal tapi tidak berdosa. Dia taat tapi karena dia taat dia disalibkan. Dia bertanya dari kayu salib, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, tidak penting kita harus bisa mengerti segala sesuatu dengan akal budi kita. Saya tidak mengatakan bahwa mengerti itu tidak penting. Tapi tidak penting kita harus bisa mengerti segala sesuatu dengan akal budi kita. Mengapa? Karena akal budi kita adalah akal budi yang diciptakan, apalagi sekarang sudah jatuh dalam dosa. Tapi sangat penting sekali pada hari ini kita memikirkan mengenai the mind of Christ, itu submit semua akal budi kita, kehendak kita dengan suatu spirit inkarnasi. Itu menyerahkan kepada pernyataan dan kehendak daripada Allah. Kalau Alkitab sudah mengatakan hal ini, tidak ngerti
ya sudah kita terima. Tidak bisa direkonsiliasikan ketetapan Tuhan dan tanggung jawab manusia, kita tidak bisa mengerti. Tapi Alkitab sudah menerima hal ini, kata ini pernyataan Tuhan, saya menundukkan reasoning power saya di bawah pernyataan daripada firman Tuhan. Coba kalau kita buka Roma, Roma dalam beberapa pasal itu demikian banyak. Paulus bicara mengenai doktrin predestinasi, bagaimana Tuhan itu mencintai Yakub, membenci Esau, bagaimana dia akhirnya menetapkan segala sesuatu, bahkan keselamatan daripada manusia itu ditetapkan oleh Tuhan, bukan karena tindakan baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia, tapi berdasarkan kehendaknya dia semata-mata. Kita bisa melihat dalam pasal yang ke-11, di mana Rasul Paulus bicara mengenai sisa Israel, bagaimana Israel akan tersandung dan oleh karena itu bangsa-bangsa lain akan selamat, bagaimana nanti sisa-sisa Israel itu sendiri akan diselamatkan. Itu Paulus terus memikirkan mengenai hal ini, tapi dia tahu satu hal. Dia tahu being a Christian is being rational but not rationalistic. Sampai satu tahap terakhir, saudara, dia akhirnya menyerahkan doksologi, tidak bisa mengerti lebih jauh lagi. Dia akhirnya memberikan suatu penghargaan atau sujud penghormatan kepada Tuhan. Coba kita baca Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. 33 saya bacakan bagi saudara sekalian sampai 36. Perhatikan, ini Paulus sudah push to the limit, tapi sampai saat tertentu dia tahu sudah berhenti, tidak bisa push lagi. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang akan mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, itu doksologi anak Tuhan. Kita menerima akhirnya pada akhirnya. Ada suatu misteri dalam segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, karena Tuhan bukanlah manusia, manusia bukanlah Tuhan, ada misteri tersebut. Kalau kita sudah mencapai titik tersebut, ya sudah, akal manusia memang tidak bisa lebih daripada apa yang mungkin manusia lakukan pada saat itu doksologi. Bukannya mengkritisi Tuhan, bodoh sekali Alkitab ini, tidak bisa masuk di akal, akalmu cuma segini. Saudara. Akalmu terlalu kecil untuk bisa mengerti, bahkan rumus Einstein pun kamu tidak ngerti. Apalagi nanti bicara mengenai kehendak Tuhan dan seterusnya. Bahkan hal yang paling simpel dalam dunia ini kamu tidak mengerti, kita tidak mengerti. Memang akal kita terlalu bodoh. Tapi banyak sekali sekarang orang akhirnya menghina Alkitab karena dia tidak mengerti. Lucu. Saya kasih buku Quantum Mechanics. Kalau saudara baca, saudara tidak mengerti. Wah, itu rasa langsung minder gitu saudara. Waduh, ini kok bodoh banget, saya tidak bisa mengerti Quantum Mechanics dan seterusnya. Tapi kalau bicara mengenai Alkitab, tidak mengerti, Alkitab yang dihina. Saudara, mari kita menghidupi hidup kita dengan the mind of Christ. Kalau kita tidak mengerti pernyataan Alkitab, karena ini sudah dinyatakan oleh Alkitab, dan saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan dan adalah nafas Tuhan. I submit my understanding di bawah terang penyataan daripada firman Tuhan. Itulah tugas kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menyerahkan diri dia di bawah kehendak daripada Allah Bapa. Mari kita sekarang menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita di bawah terang daripada firman Tuhan. Mari kita membiarkan hidup kita dibentuk, pikiran kita dibentuk oleh firman Tuhan. Di sini Alkitab dengan sangat terang sekali mengatakan bahwa anak manusia memang akan ditetapkan untuk pergi seperti yang telah ditetapkan, tapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Tetap cilakalah Yudas. Bahkan Yesus mengatakan lebih baik engkau nggak dilahirkan, orang tersebut nggak dilahirkan. Karena Yudas tidak bisa menggunakan alasan ini untuk mengatakan bahwa dia bebas berdosa, tidak. Sangat sayang sekali saudara, ada orang-orang yang akhirnya mengatakan bahwa ya karena saya tidak bisa mengerti, saya memperjuangkan free will lebih daripada ketetapan daripada Tuhan. Free will lebih penting daripada ketetapan daripada Tuhan. Itu sangat sayang sekali. Ketetapan Tuhan dan kehendak bebas manusia itu atau tanggung jawab manusia itu memang bisa berjalan bersama. Tapi lebih kasihan, lebih fatal, orang setelah menerima doktrin bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu, lalu mencari alasan, excuse untuk bisa berbuat dosa. Banyak orang yang mengatakan, bukankah memang Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu termasuk dosaku sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya bebas untuk terus berbuat dosa, bukan salahku. Karena saya tidak berdosa di luar daripada ketetapan Tuhan. Saudara, J.C. Ryle, seorang teolog pernah mengatakan, walaupun, saudara perhatikan,
Apa yang dia katakan demikian penting, saudara. Walaupun kejahatan daripada Yudas itu telah diketahui, telah dilihat, bahkan diizinkan terjadi oleh Allah di dalam bijaksananya yang kekal tersebut. Namun dosa Yudas tidaklah menjadi lebih enteng atau berkurang, enggak. Dosa Yudas tetap berat karena dia telah menyerahkan, yaitu Yesus Kristus dalam tangan imam-imam kepala tersebut. Pengetahuan Tuhan tidak menghancurkan tanggung jawab daripada manusia, atau akhirnya memberi alasan manusia untuk tetap hidup di dalam dosanya, dengan alasan bahwa dia tidak berdosa. J.C. Ryle melanjutkan, tidak ada yang mungkin terjadi di surga dan di bumi tanpa pengetahuan dan izin daripada Tuhan. Tapi Tuhan juga selalu meminta pertanggungjawaban orang yang berdosa. So, disinilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita berdosa, kita tidak menyalahkan siapapun, tapi menyalahkan diri kita yang menginginkan dosa tersebut. Kalau kita nanti diselamatkan, kita juga tidak merebut kemuliaan Tuhan, tapi bersyukur hanya karena Tuhan menetapkan kita diselamatkan, kita bisa diselamatkan. Ini semua sangat penting sekali, harus kita mengerti mengenai hal ini. Saudara perhatikan ayat ke-22, di sini kita bukan hanya mengatakan misteri terjadi dan kita mencoba mengerti misteri atau ada misteri yang demikian dalam yang kita harus bisa tangkap dalam ayat ke-22 ini. Saya ajak kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus pada saat itu. Ada suatu deep anguish, ada suatu kesulitan demikian besar. Saudara menarik sekali dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Kalau saudara baca Lukas pasal 22 ayat ke-44, di sana dikatakan ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Dalam bahasa aslinya itu satu-satunya kali bahasa Greka keluar kata ini di seluruh kitab Perjanjian Baru itu agony. Dia demikian agony itu susah dideskripsikan. Alkitab King James menggunakan kata agony. Itu hanya satu kali di dalam Taman Getsemani bicara mengenai Tuhan Yesus. Itu perasaan kepahitan, kesedihan, mungkin perasaan gundah gulana dan seterusnya itu tidak bisa dideskripsikan. Itu hanya di Alkitab hanya menggunakan kata itu bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang dialami Tuhan Yesus ketika dia mengatakan satu kalimat bahwa di antara kita semua yang makan di meja ini ada satu orang yang akan mengkhianati aku. Itu bukan cuma Tuhan berkata dengan mengetahui, saya mengetahui segala sesuatu. Bukan itu sikapnya. Tapi ada satu perasaan sedih yang demikian mendalam karena satu orang yang dia kasihi, yang dia sudah lama hidup bersama, yang dia percaya dengan pelayanan daripada anak Allah tersebut, yang pernah melihat dia melakukan mujizat, yang pernah mendengarkan seluruh perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, and yet orang tersebut akan mengkhianati dia. Perasaan apa yang dimiliki Tuhan Yesus pada saat itu? Sangat mendalam sekali. Bukan cuma deep mystery di sini, tapi mari kita melihat ayat ke-22 ini menjadi suatu deep feeling, deep emotion, yang dirasakan oleh Tuhan pada saat itu. Satu anguish. Yang akhirnya dikatakan dalam ayat ke-24, ada satu agony yang keluar dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, ayat ke-23, saudara. Ini menarik sekali setelah Yesus mengatakan bahwa ada satu orang di antara mereka yang akhirnya akan mengkhianati dia, ayat 23, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara, dalam hal ini saya percaya mereka bukan bertanya pada Tuhan, apakah jangan-jangan aku yang lemah, sehingga aku akhirnya akan menyerahkan engkau. Apakah bukan itu pertanyaannya. Tapi saya percaya di sini mereka saling bertanya, pasti bukan aku. Siapa di antara kalian yang akan melakukan ini? Bukan aku. Saya tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Petrus dengan yakin mengatakan, saya tidak mungkin, saya akan mengikuti engkau. Pakai sampai penjara pun aku akan mengikuti engkau. Pasti bukan aku. Siapa selain aku yang akan melakukan ini? Mereka bertanya saudara yang lainnya dalam bahasa aslinya, itu ayat 23 mengatakan bahwa they question one another. Dia bertanya saudara yang lainnya, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Siapa yang jahat? Siapa yang kurang ajar di antara mereka yang akan melakukan hal demikian? Saya tidak mungkin. Kalau saya tidak mungkin. Apakah engkau? Apakah engkau yang akan melakukan hal ini? Saudara, yang menarik sekali, saudara, tiba-tiba yang sangat mengagetkan sekali, dari suatu titik yang sangat rendah, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan mengatakan di antara kita itu adalah orang yang akan mengkhianati. Titik yang rendah, tiba-tiba ayat ke-24, saudara bisa melihat itu terjadi suatu perubahan.
terjadi suatu pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah yang akan menjadi yang terbesar di antara mereka, saudara? Itu mengagetkan, itu satu shift yang demikian mengagetkan. Dari titik yang sangat rendah, mereka mulai bertanya-tanya siapa di antara mereka akan berbuat kejahatan yang demikian jahat. Ayat ke-24 tiba-tiba berubah, siapa di antara mereka yang terbesar? Saya bisa melihat di sini, saya percaya, maka dari sini ayat 24 saya percaya mereka, perdebatan mereka bukan apakah saya yang akan melakukan dosa ini. Apakah engkau? Apakah engkau yang akan melakukan? Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin kita bisa bayangkan, saudara, di antara 12 murid pada saat itu. Mereka mengatakan, enggak mungkin saya, lihatlah saya, lihat saya. Saya sudah mengikuti Tuhan, saya dulu tuh nelayan yang sukses. Saya sudah mengikuti Tuhan demikian setia, sampai saya meninggalkan segala sesuatu. Petrus berkata, saya orang yang sukses. Saya adalah nelayan yang sukses, saya meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan. Kalau ntar Matius, mungkin ya saudara ini, Matius kan berpikir, lah kamu baru nelayan, saya ini tax collector. Berapa kayanya hidup saya sebelum mengikuti Tuhan Yesus. Saya tinggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nggak mungkin saya sudah berkorban demikian banyak, nggak mungkin saya mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu mungkin Andrew bilang, lah kalian, jangan lupa saya tuh murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Di antara semua murid, dia melihat saya dan dia merasa saya orang yang pertama yang harus dipanggil. Kita lihat saudara, coba kita ngintip sedikit saudara dalam Lukas pasal yang ke-6 saudara. Saudara perhatikan di sana ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 saudara. Di situ ada urutan nama-nama. Memang Andrew ditulis Andrew atau Andreas. Itu dituliskan setelah ayat 14, setelah Petrus, tapi saya percaya Andreas itu murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dari mana kita lihat, coba kita buka Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-35 dan seterusnya itu menceritakan mengenai siapa yang datang lebih dahulu mengikuti panggilan daripada Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali dalam Injil ini dikatakan ayat 35 pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ bersama dengan 2 orang murid Yohanes, dengan 2 orang muridnya, dan ketika dia melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid, cuma ada 2 murid, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi dan mengikuti Yesus meninggalkan Yohanes. Salah satu di antara adalah Andreas, saudara, dan saudara bisa melihat, ya dari ayat yang ke-40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepada ya kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus, ia membawa Simon Petrus kepada Yesus. Saya percaya Andreas adalah murid pertama. Lalu dia membawa saudaranya Petrus kepada Tuhan Yesus. Andreas mungkin pada saat itu akan mengatakan, jangan lupa ya, saya murid pertama ya. Murid pertama. Saudara mungkin pada saat itu, kalau saya perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 16, di sini kalau kita lihat ini adalah mungkin urutan daripada siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus. Yudas Iskariot itu disebutkan nama yang terakhir. Yudas Iskariot mungkin bisa berkata untuk menutupi mungkin dosanya dia, untuk menutupi mungkin segala plot yang sudah dia rencanakan. Dia mengatakan jangan lupa saya murid yang terakhir yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Setelah saya tidak ada murid yang lainnya. I'm the last. Saudara pada saat itu saudara bisa bayangkan murid-murid Tuhan Yesus itu akhirnya saling mencari siapa yang paling besar di antara mereka. Ini suatu hal yang sangat mengagetkan dari titik yang paling rendah. Ketika Yesus mengatakan di antara saat ini, di antara kita semua yang berkumpul sedang makan, ada satu orang yang akan mengkhianati aku. Langsung ayat 24 mengatakan mereka cari yang terbesar siapa. Gak nyambung saudara. Tapi kita bisa mengerti ketika akhirnya mereka mulai mengingat jasa mereka. Saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah ini, saya sudah taat dan saya sudah meninggalkan segala sesuatu. Ketika mereka mengingat jasa mereka dalam mereka mengikuti Tuhan Yesus, terjadi kesombongan rohani yang luar biasa. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengingat pengorbanan kita dalam kita menjadi anak Tuhan, pengorbanan itu berhenti menjadi pengorbanan. Ya tiba-tiba kita terus mengingat mengenai ketaatan yang sudah kita lakukan dalam mengikuti Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Ketaatan berhenti menjadi ketaatan. Ketika kita mengingat pelayanan-pelayanan yang sudah kita lakukan, kita mengingat-ingat hal tersebut, pelayanan berhenti menjadi suatu pelayanan. Dan di sana timbullah suatu spiritual, fake spirituality. Suatu hidup spiritual yang demikian palsu di hadapan Tuhan. So, ini yang dibongkar pada saat itu. Demikian mengagetkan, murid-murid mencari siapa yang terbesar,
Walaupun Tuhan baru menceritakan mengenai suatu titik terendah dalam hidup pelayanan mereka bersama. Tapi hal kedua yang lebih mengagetkan lagi adalah suatu fakta bahwa ini bukan pertama kali mereka memperdebatkan hal ini. Coba kita buka Lukas pasal yang ke-9. Coba kita buka Lukas pasal yang ke-9, yang akhirnya terjadi, pertengkaran yang terjadi antara mereka mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Ini yang kedua kali yang dicatat, Lukas pasal 9. Kalau kita baca Lukas pasal 9 ayat yang ke-46, terjadi timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ini yang pertama kali. Di awal pelayanan mereka sudah memperdebatkan hal ini. Lalu ayat ke-47 usah perhatikan, Yesus akan mengambil seseorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya, ayat 48, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku. Lalu satu kalimat yang demikian penting, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Suatu pengajaran Tuhan Yesus ajarkan, kalau mau bicara mengenai terbesar, jadilah yang terkecil. Dalam kerajaan Tuhan, yang terkecil di antara kamu, itulah yang terbesar. And yet di akhir satu malam sebelum Yesus dipisahkan dengan murid-muridnya, terjadi pertengkaran yang sama lagi. Bicara mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, saudara. Ini demikian mengagetkan. Usah perhatikan Markus demikian menarik. Menceritakan mengenai kedua pertengkaran ini hanya dibedakan dengan satu pasal saja. Coba kita baca Markus pasal yang ke-9. Kita perhatikan di sana, saudara, ayat yang ke-33. Markus pasal 9 ayat ke-33, siapa yang terbesar di antara para murid, pertengkaran yang pertama. Lalu Markus mencatat lagi dalam Markus pasal yang ke-10, coba kita cari, kita baca Markus pasal 10 ayat ke-35. Terjadi perselisihan, permintaan Yakobus dan Yohanes untuk akhirnya duduk di sebelah kiri dan kanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bertengkar mencari siapa yang bisa berhak duduk di sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau saya perhatikan Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-41 ini. Saudara, dikatakan di sana, mendengar hal itu, ke-10 murid yang lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. So, ini adalah pertengkaran mereka yang kedua, yang dicatat di dalam Lukas pasal ke-22, ayat ke-24. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Saudara, yang menarik ketika Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-41 mengatakan bahwa ke-10 murid yang lainnya itu marah kepada Yohanes dan Yakobus. Mereka pada saat itu bukan marah terhadap dosa Yakobus dan Yohanes. Mereka sendiri sedang marah karena mereka menginginkan posisi di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mengapa kamu yang bicara? Apa hakmu duduk sebelah kiri dan kanan? Mungkin Petrus mengatakan, bukankah aku yang paling tua? Aku pemimpin daripada para rasul. Aku yang berhak duduk sebelah kiri atau sebelah kanan. Sisanya ya silakan perebutkan di antara kalian 11 orang yang lain. Paling tidak saya harus duduk di satu sisi daripada Yesus Kristus. Lukas pasal 22 ayat 24 mengatakan mereka seluruhnya bertengkar, bicara mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Mengatakan satu hal, dalam Markus pasal 10 ayat 41, ketika mereka marah kepada Yohanes dan Yakobus, itu bukan marah terhadap dosa mereka. Tapi mereka marah karena mereka ingin melakukan dosa yang sama. Di gereja mungkin ada orang-orang yang seperti demikian, bergumul bergereja bukan karena marah terhadap dosa yang terjadi di gereja. Tapi marah, mengapa bukan saya yang melakukan dosa tersebut. Itu sangat malang sekali. Ini terjadi dalam diri daripada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka akhirnya marah. Mengapa? Karena dosa diinginkan. Ini suatu hal yang mengagetkan, ini hal kedua yang pertengkaran yang terjadi. Ternyata mereka tidak pernah learn. Mereka tidak pernah belajar dari awal sampai akhir. Mereka bicara mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, perdebatan semacam demikian itu tidak proper. Sama sekali tidak proper dan sangat inappropriate terjadi pada saat itu. Mengapa? Karena mereka bukanlah murid-murid yang paling brightest, yang paling smart, yang paling besar. Tidak, saudara. Berapa kali, berapa sering Yesus bicara mengenai perumpamaan dan mereka tidak mengerti. Berapa sering akhirnya Yesus mengatakan sesuatu dan mereka tidak ready menerimanya. Berapa sering Yesus mengajarkan sesuatu dan mereka melakukan dosa yang sama. Contohnya di sini mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus mengatakan yang paling kecil yang akan menjadi besar. Tapi mereka masih tidak mengerti, mencari dan mengulangi dosa yang sama. Mencari siapa yang terbesar di antara mereka. They are not the greatest, they are not the sharpest.
Mereka bukan disciples yang paling besar, yang the best. Enggak. Dan pada hari itu yang orang-orang kayak ginilah, saudara. Yang akhirnya berdebat hal-hal yang sepele. Kau pikirkan pada satu apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari terakhir dia berkumpul dengan murid-muridnya. Masih mengalami problem yang sama, tidak pernah belajar. Ini pembicaraan ini bukanlah suatu hal yang appropriate karena mereka baru juga mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa saya akan merendahkan diriku, bahkan roti ini melambangkan tubuh kan dicabik-cabikan, anggur ini melambangkan darahku. Mereka baru melihat, mendengarkan Yesus bicara mengenai pengorbanan diri, and yet ketika gurunya sedang bicara mengenai bagaimana dia harus mati, mereka bicara mengenai siapa yang paling besar di antara mereka. Sangat-sangat tidak appropriate. Hal ini bukanlah suatu hal yang appropriate juga karena pada akhirnya berapa jam kemudian mereka semua akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang paling besar? Mereka bicarakan, debatkan. And yet ketika Yesus, guru yang seharusnya mereka kasih tersebut, disalibkan, mereka meninggalkan Yesus. Sangat-sangat tidak appropriate perkataan daripada mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, baca dalam ayat ke-25, Yesus berkata kepada mereka, kamu itu jangan menghidupi prinsip dunia. Janganlah menghidupi prinsip dunia, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka, itu bahkan disebut sebagai pelindung-pelindung. Jadi mereka tuh menjalankan kuasa atas rakyat dipimpinnya. Tetapi ayat 26, kamu tidaklah demikian, kamu semua tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, yang paling sepele, yang paling dianggap tidak ada pengalaman, dan pemimpin daripada sebagai suatu pelayan. 27, siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Soalnya itu bukan kalimat yang Tuhan Yesus katakan tanpa dia melakukan apapun. Soalnya ayat ke-27 di sana, itu tidak dicatat di sini, tapi saudara bisa melihat Yohanes. Coba kita buka Yohanes. Yohanes pasal yang ke-13, itu bicara mengenai Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini tidak pernah diceritakan di dalam Injil, kitab Injil yang lainnya, baik itu Matius, Markus, dan Lukas. Tapi dalam kitab Yohanes diceritakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini terjadi dalam malam terakhir mereka bersama, dan saya percaya dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat ke-27 bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itu menggambarkan bagaimana Yesus telah membasuh kaki mereka satu persatu. Dan luar biasa, bahkan Yesus membasuh kaki daripada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Karena gereja harus memiliki the mind of Christ dalam hal ini. Kita di sini bukan sedang mencari siapa yang harus melayani kita, enggak. Kita di sini adalah menjadi pelayan-pelayan daripada umat Tuhan yang lainnya. Khususnya kita yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi akhirnya penatua awam, yang dipanggil menjadi pengurus daripada gereja. Kita dipanggil untuk melayani jemaat Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa siapa yang paling kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita tidak pernah menjadi yang paling kecil tersebut. Karena kita bahkan tidak pernah mati bagi orang lain. Yesus itu yang menjadi yang paling kecil, maka dia yang paling besar dalam kerajaan Tuhan. Yesus bukan cuma merendahkan diri, bahkan dia mati bagi orang-orang yang berdosa. Itu bukan setelah mereka mengerti mengenai kasih Tuhan, mengenai kekudusan Tuhan, bukan. Walaupun mereka masih hidup dalam dosa, Allah anak sudah mati bagi mereka. Saudara. Yesus menjadi yang terkecil. Bahkan demikian kecilnya Yesus ketika dia mati di kayu salib, murid-muridnya meninggalkan dia semua. Terlalu hina. Maka saat ini dia merendahkan diri dan membasuh kaki daripada orang yang akan mengkhianati dia. Karena banyak orang dalam gereja yang sering sakit hati. Saya tidak mau datang ke gereja lagi karena ini dan itu. Karena saya mungkin tidak dipanggil melayani Tuhan. Atau mungkin karena saya disalah mengerti, saya nggak dianggap oleh orang ini dan orang itu. Berhenti melakukan hal itu. Kalau kita menjadi gereja yang akan diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan mengatakan pada saat ini, jadilah pelayan. Mungkin di antara kita ada orang yang pernah disakiti hatinya. Tapi jangan lupa ada orang lain lagi yang bisa kita layani, yang juga pernah lebih disakiti hatinya. Mungkin di antara kita ada orang yang sedang sedih hati karena mungkin baru ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Tapi jangan lupa dalam gereja Tuhan ada orang yang lebih sedang sedih hati. Karena kalau kita mau jadi gereja diberkati oleh Tuhan, berhenti untuk menuntut orang lain,
berhenti untuk menganggap diri lebih layak dilayani oleh orang yang lainnya, diperhatikan oleh orang yang lainnya. Mari kita memperhatikan yang lainnya. Mari kita melayani orang yang lainnya. Itu the mind of Christ harus ada dalam hidup kita, dalam hidup gereja kita. Panggilan bagi kita semua. Saudara, yang menarik, saudara, siapakah Yesus? Saya sudah baca 28, saya sudah baca 29, saudara. Kalau saudara baca 30, kamu yang setia, 28 katakan mereka setia tinggal bersama-sama dengan aku, dengan Kristus. Kamu akan makan dan minum, ini bukan semeja dengan aku, tapi di mejaku. Itu kalimat yang benar, saudara. Kamu akan makan dan minum di mejaku, di dalam kerajaanku. Luar biasa sekali, saudara, yang akhirnya melayani mereka adalah Tuhan dalam kerajaannya dia sendiri. Bahkan mereka akan makan bersama-sama dengan Tuhan di dalam mejanya Tuhan. And yet pada saat itu Tuhan Yesus yang melayani mereka semua. Tuhan Yesus yang mati bagi mereka semua. The mind of Christ demikian berbeda. Saudara, ayat 31, saudara bisa melihat di sana, saudara, Simon, ini nama yang Tuhan Yesus, namanya Petrus sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus, dia lebih kenal sebagai Simon, tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dirubah namanya menjadi Kefas, jadi Petrus. Tuhan Yesus menggunakan nama dia, nama sebelum dia bertemu dengan Yesus Kristus. Nama sebelum dia bertobat, Simon, lihat, iblis telah menuntut, saudara di sini terjemahan yang tepat adalah iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu, ada kata kamu 2 kali, seperti gandum. Bahkan di sini Yesus katakan, sebenarnya setan itu sudah datang ke hadirat Tuhan, meminta izin untuk bisa menampi Simon Petrus, seperti sedang menampi gandum. Di latar belakang di sini adalah suatu kitab, itu kitab Ayub. Saudara tahu bagaimana Ayub itu setan datang ke hadirat Tuhan, dan minta izin Tuhan untuk akhirnya bisa mencobai Ayub. Tuhan katakan silakan, cobailah Ayub, tapi jangan sentuh hidup dia. Tidak tanggung-tanggung, setan langsung menghancurkan seluruh kekayaan Ayub. Dan hari yang sama 10 anak satu persatu mati, saudara. Seluruh anak mati pada hari tersebut. Tapi Ayub tidak disentuh. Tapi Ayub masih tetap beriman kepada Tuhan. Setan datang lagi kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan izin, setan meminta izin untuk akhirnya bisa menyentuh Ayub. Tuhan berikan izin tersebut, tapi tidak boleh ambil nyawanya. Tidak tanggung-tanggung, akhirnya setan menyentuh tubuh Ayub. Dari kepala sampai tumit semuanya borok. Sampai istrinya nggak tahan dan meninggalkan dia. Soalnya di sana ada suatu cerita bagaimana bahwa dalam sengsara hidup manusia, itu bukan setan berkuasa atas kehendaknya sendiri melakukan hal yang demikian jahat pada anak-anak Tuhan. Di antara kita semua pada saat ini, saya percaya setan juga sedang meminta izin di hadapan Tuhan untuk menampi kita seperti menampi gandum. Setan ingin meletakkan jari di dalam hidup kita. So perhatikan kata kamu di sana, Simon, memang Yesus berkata kepada Simon, iblis setan telah menuntut kamu. Saudara, kata kamu di sana adalah plural, bukan cuma singular kamu Simon, tapi plural lebih daripada satu. Jadi memang Yesus berkata kepada Simon, tapi yang diminta oleh setan sudah menuntut supaya mengerjai hidup semua murid daripada Tuhan pada saat itu. Dia akan melakukan hal yang jahat dalam hidup mereka. Dia minta izin daripada Tuhan. Bolehkah saya sekarang megang satu persatu Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus, Judas Iskariot dan seterusnya, Matius dan seterusnya. Bolehkah saya pegang hidup mereka satu persatu? Setan sudah minta izin di hadapan Tuhan untuk melakukan hal ini. Itu menampi, saudara, menampi kamu seperti menampi gandum. Itu satu koyakan yang demikian luar biasa beratnya. Saudara, ayat 31 mengatakan bahwa bukan cuma Simon saja, termasuk Judas Iskariot, setan sedang meminta izin untuk memegang hidup Judas Iskariot. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Saudara, di sini engkau adalah singular, bukan plural. Yang 31 kata kamu di sana plural semuanya, tapi 32 berkata singular. Saudara, dosa memperdebatkan bagaimana dengan orang-orang lain selain daripada Simon Petrus. Pengertian kita di sini adalah setan itu sedang minta izin untuk menggoda hidup daripada, mengkoyak-koyakan hidup daripada Simon Petrus dan juga Judas Iskariot. Tapi ayat 32 mengatakan bahwa Yesus hanya berdoa untuk satu orang, yaitu Petrus.
fakta bahwa kita akhirnya tidak melawan Tuhan, tetap bisa setia dalam mengikuti Tuhan. Bukan karena kita kuat dalam menghadapi segala pencobaan dan ujian hidup ini, enggak. Karena kita memiliki satu mediator yang berdoa untuk kita. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Kita sudah banyak bicara mengenai Ibrani, dan kitab Ibrani kita belajar satu hal yang penting. Yesus setelah naik ke surga itu tidak meninggalkan pelayanannya. Dia tetap jadi mediator bagi kita selama-lamanya. Di sana dia berdoa untuk kita. Saat ini saudara, setan meminta di hadapan Tuhan untuk menggoda hidup kita, untuk meletakkan jaringnya dalam hidup kita. And yet, Alkitab mengatakan, mediator kita berdoa untuk kita. Mediator kita berdoa untuk kita, supaya iman kita itu jangan gugur. Ini perseverance of the saints, orang-orang kudus yang bertahan sampai akhir. Kenapa pekerjaan daripada Allah, anak yang menjadi mediator tersebut. Saudara, satu kalimat yang demikian menguatkan kita pada hari ini mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan, dan engkau, Yesus tahu bahwa Petrus juga akan jatuh. Bukan cuma Yudas Iskariot yang akan jatuh, Petrus juga akan jatuh. Petrus sampai ngomong, saya tidak mungkin jatuh. Saya akan mengikuti engkau sampai masuk dalam penjara pun saya akan ikuti engkau. Yesus tahu, Yesus katakan, hari ini juga sebelum ayam berkokok pada pagi hari, engkau sudah akan menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu. Tapi Yesus mengatakan satu kalimat yang demikian besar di sini, engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. So, 2 hal di sini, kesempatan, ada suatu opportunity untuk anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa untuk kembali insaf, bertobat. Ada kesempatan bagi kita semua ketika kita mengalami kelemahan, kita jatuh dalam dosa, tapi kita mengetahui satu hal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk akhirnya tidak gugur iman kita. Yang membedakan Yudas Iskariot dan Simon Petrus bukan dosa mereka. Petrus tidak kalah berdosanya dengan Yudas Iskariot. Petrus yang adalah pemimpin daripada rasul-rasul meninggalkan, akhirnya mengkhianati, berbohong, dan akhirnya menolak Kristus, menyangkal dia 3 kali. Itu bukan dosa yang kecil, saudara. Yang membedakan Petrus dan Yudas Iskariot adalah doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus yang berdoa bagi Petrus, dan hanya bagi Petrus, bukan untuk Yudas Iskariot. Dia tidak mendoakan Yudas Iskariot, tapi Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Dan dia katakan, kalau kamu nanti sudah insaf, kamu akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau kamu nanti sudah insaf, sudah bertobat, ada hal kedua yang demikian penting, bukan cuma kesempatan bertobat, tapi kesempatan melayani Tuhan lagi. Itu diberikan kepada mereka yang sudah bertobat. Kuatkanlah saudara-saudaramu, Kristus akan kembali menjadi pemimpin di antara seluruh rasul-rasul. Dia akan menguatkan saudara-saudara yang juga lemah. Terlalu luar biasa sekali firman Tuhan pada hari ini yang mengatakan pada kita semua bahwa the mind of Christ, dia yang akhirnya menaklukkan dirinya kepada Allah Bapa, dia yang memungkinkan akhirnya kita bisa menikmati persekutuan kepada Tuhan yang tidak mungkin bisa diputuskan. Kalau kita adalah anak Allah, tidak ada satu hal apapun yang kita lakukan yang mungkin memisahkan kita daripada kasih daripada Allah. Dan kalau engkau insaf, Petrus, kuatkanlah saudara-saudara. Mari kita menguatkan saudara-saudara kita di sekitar kita. Di gereja ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang menangis. Di gereja ini banyak saudara-saudara seiman kita yang sedang merasakan kewalahan. Baik itu karena pergumulan rumah tangga mereka, atau karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Setelah kita memiliki the mind of Christ yang melihat, mencari, dan akhirnya menemukan mereka. Hari ini saya baru bicara dengan seseorang yang akhirnya anak muda, yang mengatakan bagaimana gereja dia yang dahulu tidak mengerti kebenaran, bagaimana dia tidak bertumbuh dalam gereja dia yang dahulu, bagaimana dia bisa bertumbuh dalam gereja di GRI dan juga di GRI Karawaci. Dia menjadi anggota sejak tahun ini dan itu. Lalu saya katakan, seberapa jauh engkau sudah melibatkan dirimu dalam persekutuan anak Tuhan? Karena tidak terlalu sering, dan ibadah belum terlalu sering membawa diri dia dalam suatu persekutuan dalam gereja. Saya katakan, kalau gitu kamu bertumbuh sendirian kah? Apakah engkau sedang bertumbuh dalam rumahmu sendiri? Atau engkau sedang bertumbuh dalam komunitas daripada Tuhan?
Saudara, the mind of Christ. Mari kita memiliki the mind of Christ yang datang dalam dunia itu bukan untuk akhirnya bisa bertumbuh sendiri dan akhirnya bisa baik sendiri. Tidak, tapi dengan mengorbankan diri kita. Kita akhirnya membawa kebaikan Tuhan, menyalur kebaikan Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Banyak orang-orang sekitar kita yang sedang menantikan kabar baik. Banyak orang-orang sekitar kita yang sedang menantikan bagaimana dia harus menerima suatu berita yang menguatkan mereka. Mari kita menggunakan minggu-minggu ini, Paskah dan juga Jumat Agung untuk mendoakan mereka yang lemah. Saudara merasa dirimu lemah, ada orang lain yang lebih lemah. Saudara merasa dirimu mengalami kesulitan hidup, ada orang lain yang sedang mengalami kesulitan hidup yang lebih. Marilah mereka melayani umat Tuhan. Mereka tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal yang masih harus dipelajari oleh gereja ini. Biarlah kami memiliki the mind of Christ yang sudah menyerahkan dirinya, menaklukkan kehendaknya di bawah kehendak daripada Allah Bapa di surga. Bahkan dia mentuntaskan suatu rencana keselamatan dari Tuhan yang demikian sulit. Ya Tuhan, ajar kami supaya kami di dalam dunia ini bukan menjadi orang anak Tuhan yang hanya menikmati berkat daripada Tuhan. Let the mind of Christ be upon us. Mana kami bisa menghidupi hidup kerajaan Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana berkat Tuhan itu harus disalurkan. Ada anak-anak remaja, pemuda, bahkan mereka yang sudah menikah, yang sedang bergumul di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan pakai kami di saluran berkat. Kami serahkan gereja ini sekali lagi dalam tangan Tuhan. Dalam waktu 3 minggu kami akan kembali merayakan, mengingat mengenai pengorbanan Tuhan dan juga kematian dan juga kebangkitan daripada Tuhan. Tapi jangan biarkan kami hanya melakukan hal ini secara ritual tahun demi tahun, tapi beri kami suatu hati yang berkomitmen pada saat ini untuk mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam gereja ini. Buka mata kami, buka telinga kami, terlebih lagi buka hati kami, supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan. Kami mendoakan semua orang yang bergumul pada saat ini. Anak muda yang bergumul, orang tua yang bergumul, semua adalah anak-anak Tuhan yang sedang bergumul. Kami mendoakan mereka semua. Baik mereka yang ada dalam ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti dan mendengar firman Tuhan ini secara live stream, secara online suatu hari. Ya Tuhan, dalam pergumulan kami, kiranya kami juga akhirnya bisa mendapatkan pertobatan tersebut. Kiranya Mesias, mediator yang kekal tersebut berdoa bagi kami, dan ketika kami akhirnya bertobat, kami pun bisa kembali akhirnya menguatkan saudara-saudara kami yang lainnya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.